speaking. Nah, ini saya menguji speaking. Nah, speakingnya itu yang mana dulu nih? Apakah kalian sebatas imitatif? Imitatif tuh kalau ngomong apple, apple. Maksud saya itu harus disesuaikan. Apakah anak SMA masih cocok diajarin kayak gitu? Makanya yang mau speaking, lihat kira-kira mana yang cocok. Imitatif, intensif, responsif, interaktif, atau ekstensif. Lebih paling atas lagi tingkatnya misalnya. Nah, ini yang harus disesuaikan dengan siapa subjek penelitian kalian. Saya rasa untuk imitatif nggak cocok lah ya untuk SMP SMA. Kalau kalian masih SD atau TK ngajarin misalnya boat, go, masih cocok nggak diajarin anak-anaknya seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak SMP SMA, kalau kalian lihat RPP, RPS gurunya itu pasti ada mampu melaksanakan percakapan transaksional, mampu melaksanakan percakapan interpersonal. Itu berdasarkan buku ini. Ya, RPS guru itu di materi sub skill speaking itu ada mampu melakukan berbicara transaksional dan interpersonal. Transaksional itu di mana rumah Budi? Oh, rumah Budi belok kiri, belok kanan itu transaksional namanya. Transaksi, ya. Can I buy this apple, sir? Yes, you can buy this. How much, sir? Oh, this is 1,000. Itu transactional speaking. Nah, kalau interpersonal speaking tuh, oh, what is your feeling today? Are you happy? Are you good ya? Kayak sederhana gitu, interpersonal. Lebih ke perasaan, feeling. Nah, itu interpersonal. Nah, jadi kalau kalian bercita-cita meneliti speaking, at least tahu dulu yang mana sih yang kalian akan ambil. Imitatif, jangan untuk SMP SMA, nggak cocok. Ya, kita akan lihat kalau imitatif itu dia cuma imitate, ya. Makanya di sini disebut dengan parrot back. Parrot itu burung kakak tua, ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada burung itu namanya parrot. Nah, jadi kalau imitate untuk anak SD TK cocok lah, ya. Makanya di dalam imitate itu nanti ada bentuk namanya minimal pair, ya. Nanti ada di contoh di halaman buku itu ya. Jadi minimal pair tadi kalau nggak salah ada juga disampaikan di sini ya. Kemudian ada intensif. Nah, intensif itu apa? Intensif itu percakapan singkat, ya. Dia belum panjang, singkat saja. Satu bertanya, satu menjawab, ya. Satu bertanya, satu menjawab. Cuman kayak gitu saja, ya. Misalnya, do you know Budi? Yes, I do. No, I don't. Udah kayak gitu saja. Ya, intensif, ya. Tapi di situ dia sudah mulai eh, sifatnya ya mengukur structure, mengukur intonasi, ya, mengukur stres, itu intensif. Nah, at least kita di level responsif lah kalau meneliti, ya, responsif lah kalau meneliti speaking, ya. Kalau responsif itu lebih panjang daripada intensif. Ya kan? Mungkin ada 3 pertanyaan, 3 jawaban. Bisa saja bukan cuma 2 speaker, tapi 3 speaker. Atau bisa saja 4 speaker. Bisa saja satu orang dengan kelompok. Nah, itu adalah responsif. Ya. Jadi responsif itu lebih apa ya? Lebih komprehensif daripada intensif. Ya. Intensif itu cukup 1 pertanyaan, 1 jawaban. Kalau anak itu misalnya ditanya, can you please show me how to go to Emperor Bridge? Dia jawab, yes, I can tell you. Ya, sudah cukup dia 1 pertanyaan. Tapi kalau responsif tuh kayak kita hari-hari, tanya jawab, responsif. Ya, nah at least when you conduct a research in speaking, ya at least kita di responsif lah speakingnya gitu ya. Jadi anak-anak itu di responsif itu apa saja Sir, yang dinilai di situ yang dinilai juga sama ya, pronunciation, vocabulary choice-nya, pemilihan kosakata, ya, kemudian cara dia berinteraksi, confidence-nya itu juga masuk dalam responsif ya. Nah, and then we have interaktif. Nah, interaktif ini yang lebih bagus lagi seperti itu ya. Kalau responsif ya mungkin cuman sekedar respon, orang bertanya kita jawab, bertanya jawab, bertanya jawab. Tapi kalau interaktif ya saling tak balas tanya jawab. Today is very cold, isn't it? Misalnya ya, kita bilang gitu. Yes, I think I'm like bla bla bla. Ya. How about you? What do you feel? Tanya jawab, interaktif. Kalau yang responsif tadi tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, nggak ditanya diam gitu ya. Ya, jadi interaktif tuh lebih lagi dia. Ya, nah, minimal kita kalau SMP SMA di responsif jadilah. Jangan yang di bawahnya jangan lah. Ya.
nggak cocok kalau kita untuk anak penelitian SMP dan SMA. Nah, kalau di interaktif ya jelas ya. Jadi it is more complex and then it is quite longer, lebih panjang dialognya. Makanya bentuk-bentuk yang di interaktif ini ya, tadi ada bisa saja wawancara misalnya. Wawancara itu bentuk interaktif ya. Podcast itu interaktif kan ya. Mungkin kalau bisa nanti dicontohkan nanti ya. Ada interview IELTS ya. Interview IELTS itu nggak lama-lama kok, paling 15 menit ya. Makanya kenapa di IELTS itu ada tes terakhir speakingnya wawancara. Kenapa? Karena untuk menguji betul tidak orang itu benar-benar mahir dalam menggunakan bahasa Inggris. Ada orang tuh yang mahir, strukturnya bagus tuh ada, tapi kemampuan speakingnya nggak ada. Ada seperti itu. Ya, makanya di dalam tes IELTS speaking itu dalam bentuk wawancara ya, dengan bule langsung ya. Kalau IELTS ya. Dan terakhir kita punya ekstensif ya. Kalau di sini definisinya monolog ya. Jadi ekstensif itu bisa saja presentasi, kalian dikasih case, bisa saja storytelling ya, atau juga bisa saja kalian itu dibuat gambar tadi ya, storytelling, disuruh nyusun cerita sendiri ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari tipe-tipe speaking. Nah, ya. And then kita lihat mikro dan makro skillnya. Ya, jadi sama kayak yang kemarin listening, ya listening dan speaking ini berbarengan ya. Jadi mikro skillnya itu kurang lebih untuk bagian yang kecil-kecilnya ya fonologi, fonem, ya vowel, konsonan. Nah itu kan disebutin semua, ya. Kemudian ada morpheme, ya, cara penyebutan, cara stressing, ya. Kemudian cara kita misalnya menyebutkan kata-kata, misalnya sign up, log in, ya. Misalnya kita bilang elevator, ya kan? Nah itu kan lebih ke micro skill. Ya kan? Dan di sebelahnya yang makro, yang makro itu yang paling besarnya adalah ujungnya dari makro skill itu adalah komunikasi, ujungnya. Yang paling akhir dari makro skill itu tentu nanti adalah komunikasi. Ya, makanya di dalam makro skill itu disebutkan approximately accomplish communicative function. Ya, jadi mampu membuat fungsi komunikatif berdasarkan situation, participation, and goals. Ya, jadi fungsi utama dari speaking itu apa? Bisa berkomunikasi secara komunikatif berdasarkan situasi, partisipan, lawan bicaranya siapa, dan tujuan berbicaranya, tujuan komunikasinya. Itu adalah eh, garis besar dari macro skill speaking. Ya, makanya ada interpersonal, kemudian ada transaksional. Mungkin kalian lihat di SMP ada bagian bahasa Inggris zaman saya dulu itu how to get there ya, nama judul babnya itu. Di dalam itu tuh persis ngajarin kita ada map ya, terus bagaimana ke toko A, bagaimana ke toko B speakingnya. Ya, itu kan transaksional. Ya, itu masuk ke dalam macro skill. Nah, biasanya di dalam tes speaking dua-duanya pasti ada ya. Mikro dan makro ini pasti harus diujikan. Ya, tidak bisa tidak diujikan karena kalian akan melihat tentu kalau dia salah nyebut misalnya kita harusnya ngomong chair, ya dia misalnya ngomong care, C itu dibaca K biasanya kan, chair tetap chair kita baca, tetap C. Tapi karena dia terbiasa dengar C itu di K dalam bahasa Inggris, dia tersampaikan care, misalnya kan. Kita berarti secara micro skillnya salah dia. Ya, tapi secara komunikasi masih sampai pesannya. Ya kan? Jadi dua-duanya harus tetap tetap dilakukan seperti itu ya. Oke, ya. And then next slide. Nah, kemudian kita mulai dari designing assessment, bagaimana menciptakan jenis assessment dari imitatif. Nah, kalau imitatif itu yang tadi, cuma repeat after me. This is melon, melon, ya. This is banana, banana, ya. Itu lebih ke micro skill, ya. Cuman silabel, ya, fonim, fonologi, ya. Jadi ini biasanya sering dilakukan bukan untuk tes. Biasanya guru sering juga ya.
tapi secara apa spontan biasanya ya. Please repeat after me. Tapi dia tidak mengujikan itu untuk UTS, untuk UAS jarang ya. Tapi dalam pertemuan saja biasanya. Nah, ada namanya PONPAS test ya. Jadi PONPAS test ini maksudnya tes yang di apa berdasarkan komputer seperti itu ya. Saya juga belum pernah lihat ya, belum pernah menggunakan ya, tapi utamanya ini adalah untuk imitate speaking ya, seperti itu ya. Oke, and then next ke intensif tadi ya. Nah, di intensif kita punya directed response task. Ya, tadi kan intensif itu baru satu pertanyaan, satu jawaban. Ya, kalau di listening di TOEFL bagian apa tingkat mula TOEFL sama ya. Di listening dan speakingnya seperti ini ya. Test taker here, tell me he went home. Ya, jadi directed ini sifatnya itu disuguhkan. Ya, dialognya seperti itu ya. Dari kata direct ya diarahkan. Ya, jadi arahkan kamu itu dikasih pertanyaan ini nanti jawabnya seperti ini, seperti itu ya. Beda dengan yang tadi cuma kata, kalau ini lebih ke kalimat. And then read aloud. Read aloud itu biasanya di kelas reading ya. Oke, please read paragraph 2. Nah, saya pilih random ya. Itu biasanya juga dipakai. Ya, boleh nggak Sir dipakai untuk assessment speaking? Boleh. Masuk ke dalam speaking dia. Reading aloud itu kan masuk ke dalam speaking. Karena sub skill 4 skill bahasa Inggris itu kan tidak mungkin terpisah-pisah ya. Karena kalau kita ngomong reading aloud, ya reading juga kita. Ya. Nah, kalau reading itu jelas di situ ada micro skill dan ada macro skillnya. Ya. Nah, di situ bisa lihat sendiri ya. Tapi ada juga kelemahannya authenticity, originalitasnya. Kemudian limited to specific oral abilities, terbatas ya. Karena kan sifatnya anak-anak itu cuma teks dari situ saja. Ya, dia tidak elaborasi. Oke. Okay? And then next. Sentence dialogues, completion tasks, and oral questionnaires ya. Jadi ini sama saja. Kalau kalian lihat di situ, pertanyaannya What did you do last weekend? Nah, ini secara tidak langsung dia menguji simple past tense kita, structure, ya, grammar. Nah, jadi kita menjawab, oh yes, di situ last weekend. Last weekend I go to. Nah, berarti I go to-nya salah di go. Nanti di bagian mekanisme, bagian grammar, dia pasti kecil nilainya. Tapi secara komunikasi konten mungkin dia tinggi seperti itu ya. Karena kalau Brown itu ada 5 kriteria kan. Ada mekanisme, vocabulary, kemudian nanti ada ya di bagian belakang kalau nggak salah. Jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, ini dialog ya, oral question. Oke, and then we have picture cue. Ada ya, next. Nah ini picture cue task yang dijelaskan oleh Padli tadi ya, Yopi ya. Nah ini bagus nih kalau kalian mau pakai untuk tes speaking siswa. Kenapa? Ya, kalian lihat ya, di atasnya itu pasti ada clue. Ya, misalnya elicitation of comparative. Nah, berarti kan di situ berarti kalian tuh anak yang membacanya itu harus membuat kalimat secara oral terkait dengan comparative degree. Misal, the lab chair is bigger than, nah gitu loh. Ya, atau Apple sih ada dua itu ya. Apple-nya berapa tuh? 9 sen kalau nggak salah ya. 9 atau berapa tuh? 9 dolar ya. Nah, kalau di sini ya, jadi ada clue-nya ya. Jadi kalau tergantung materi kalian nanti, apakah kalian yang kalian ajarkan treatment itu ada komparatif di dalamnya, apakah nanti ada superlatif, atau cuman kalau sederhana, misalnya kita berbicara tentang apa simple present tense, boleh, future tense, boleh, past tense, boleh, tapi gambarnya harus berkaitan dengan materi kalian. Kalau di sini komparatif, nah di situ apples-nya 89 sen, grapes-nya 1,19 dolar. Berarti kita bilang di situ the grapes are expensive atau are more expensive than apples ya. Jadi dia anak-anak itu dikasih gambar langsung dia kasih waktu jeda 10 detik dia buat. 10 detik dia buat. Jadi dalam satu gambar dia dapat 2 kalimat. Kalau di dalam satu kota itu ada 3 orang, 3 objek seperti ini berarti dapat 6. 6 kalimat. Berarti ada 6 oral production dia. Ya. Nah, bisa saja pakai statis boleh nggak sih? Boleh. Misalnya kita buat future. Future itu kan akan datang. Jadi buat istrinya hamil 0 bulan, 9 bulan melahirkan anaknya besar-besar terus ya. Kita menguji struktur future-nya, kita menguji juga oral
productionnya. Ya, ini jarang dipakai ini. Belum ada. Selama saya di sini belum ada speaking menggunakan gambar. Rata-rata untuk reading. Kalau kakak kelas kalian menentukan gambar, ada yang pakai picture, ada flip card, ada video, tapi lebih ke reading seperti itu ya. Speaking jarang. Padahal bisa, ya seperti itu ya. Oke, and then next, ya. Nah, di sini kita buat responsive next ya. Responsive speaking ya. Ada Q&A sama ya, Q&A. Di situ tanya jawab ya. Misalnya tanya what is your favorite food and then you explain ya. My favorite food is bla 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 ya. Jadi question and answer seperti kurang lebih mirip lah nanti dengan interview. Karena interview itu kan isinya Q&A semua ya. Meskipun yang satunya bukan termasuk apa penanya ya, dia sebagai rater ya. Nah, kalau question dan answer ini kalian bisa buat dua orang anak langsung. Jadi dapat dua penilaian, sekali menilai, satu sebagai penanya, sebagai penjawab. Dua-dua anak ini bisa dinilai langsung sekaligus, ya kan? Bisa seperti itu ya. And then we have giving instruction and direction. Nah, ini yang sering di dalam sebelumnya, Rizky, ya. Yang map tadi ya, yang gambar-gambar ya. Kalau kami di kelas TOEIC kemarin itu misal kami buka Google Maps, kami bisa buat Bandara Mahmud Badarudin. Ya. Jadi kami minta mahasiswa saya untuk di kelas manajemen saya minta, please tell me how to get to our SMB Airport misalnya. Oh, dia buka HP. Oke, sir, from our campus you can go left dia bilang. And then use flyover dia bilang. Si Polda flyover. Oke, and then go straight. And then until you find the next flyover. Ya, slide left, turn right. Nah, slide right itu ambil kiri, belok kanan. And then go straight. Kan enak gitu. Sama saja. Tapi dirubah dengan lebih canggih. Karena zaman sekarang udah ada Google Maps, ya kan? Nggak perlu pakai gambar-gambar lagi. And then we have paraphrasing. Ya, paraphrasing itu paraphrase ya, writing ya. Jadi kalian misalnya mendengar kata the weather is nice today. Anak-anak yang mendengar itu langsung bisa jawab, oh this is today is very sunny ya. Bisa, itu kan sama maknanya dengan very nice ya. And then ada TSE ya, ada Test of Spoken English ya. Nah, TSE itu kurang lebih ya ada beberapa topik yang bisa dicoba di situ ya. Ada describing, narrating, ada summarizing, giving instruction, giving direction, giving opinion, ya comparing or contrasting, ya, and defining ya. Ada beberapa jenis tes di dalam test of spoken English tersebut. Nah, kemudian next ya, kita ada next slide please. Ya, oke. Interaktif ya. Nah, yang di sini sebelumnya ya ada interview tadi ya. Nah, interview tadi itu tergantung ya. Eh, di dalam interview kalau kalian lihat interview TOEFL itu 5 sampai 15 menit rata-rata. Pertanyaannya gimana? Simple-simple pertanyaannya tuh. Ya, nanti kita coba lihat di YouTube ya. Supaya kalian bisa lihat. Karena di interviewnya IELTS itu keempat level itu stages itu dipakai di dalam interviewnya IELTS. Ada warm up dulu dia. Enggak, dia tuh langsung tiba-tiba nanya. Yang serius enggak? Dia nanya dulu, oke, thank you for coming. What do you feel? Nanya-nanya dulu dia pasti. Udah sarapan belum? Tanya, baru nanti masuk ke pemahaman kita. Terus lanjut, ya. Sampailah nanti dia menjelaskan wind down tersebut ya. Cara penilaiannya ya. Ini ada di dalam tes IELTS ya, di bagian speaking. Nah, itu penilaiannya apa saja? We have practicality, validity, bias, and reliability ya. Nah, ini cara ngomongnya. Ini role play. Nah, role play kan juga boleh. Ya. Terkadang kita role play ini bukan untuk tes ya. Biasanya untuk kegiatan latihan di dalam kelas saja. Anak-anak. Ya. Nah, tapi role play kita itu kalau di kampus-kampus, di sekolah-sekolah di luar itu role play-nya benar-benar mereka tuh kayak drama gitu ya. Jadi satu menjadi customer service, satu menjadi customer, ya. And then they act like they are customer service and customer. Itu ya. Dan ada discussion and conversation, ya. Next, ada tadi presenting ya.
presentation, ya, games, ya, ini kurang lebih sama. Beberapa jenis ini sudah di tingkat atas ya, interactive speaking. And then next, bar, tapi bedanya, ya, bedanya kalau yang ini storytelling, monolog, ya.